Bab 1123, Gadis, uji keberuntunganmu. Luke terbatuk ringan untuk menarik perhatian mereka, dan berkata, "Oke, mari kita lihat apakah kamu senang dengan wajah barumu." Bagaimanapun, mereka tidak akan berubah bahkan jika kamu tidak bahagia, gumamnya dalam hati. Ketiga gadis itu saling memandang dan tidak bisa menahan tangis saat mereka mundur beberapa langkah. Mereka bahkan lebih terkejut setelah itu. "Suara saya." Luke bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" "Puas." Dia baru saja menambahkan fungsi pengubah suara ke sistem 1000 wajah baru-baru ini. Sebelumnya, dia selalu mengandalkan sistem pengubah suara yang mendukung setelannya. Sekarang, bagian dari nanomaterial untuk topeng 1000 wajah akan secara langsung mengubah suara pengguna untuk memastikan bahwa itu benar-benar berbeda dari aslinya. Untuk saat ini, hanya ada satu suara tetap yang cocok dengan satu wajah di topeng. Kemampuan Stephanie adalah Elementary Sound Wave. Berkat bimbingan Luke, dia sebenarnya tidak membutuhkan fungsi pengubah suara ini. Untuk alasan keamanan, bagaimanapun, topengnya masih memiliki fungsi ini, untuk mencegahnya secara tidak sengaja mengekspos dirinya sendiri. Juga, karena replikasi dasar stasi bisa mengubahnya menjadi orang lain pada tingkat genetik, sistem 1000 wajah jelas tidak begitu mengagumkan. Namun, efek samping dari replikasi dasarnya terlalu parah. Semakin sering dia menggunakannya, semakin parah masalah psikologisnya. Jadi, dia punya salinan topengnya juga. Ketiga gadis itu terkejut untuk waktu yang lama. Setelah memeriksa dan berbicara satu sama lain, mereka bahkan meminta program AI Butterfly untuk memproyeksikan gambar lengkap mereka. Setelah hampir 10 menit, mereka akhirnya ingat pria yang sedang menonton pertunjukan itu. Sambil menyilangkan lengannya, Luke bersandar santai di sofa. Tingkah laku ketiga gadis itu benar-benar normal. Dia juga bersenang-senang seperti ini saat pertama kali menciptakan 1000 wajah, tidak ada yang perlu dipermalukan. Namun, wajah baru mereka 50 hingga 60% mirip dengan wajah asli mereka. Dengan cara ini, mereka tidak akan terlalu tahan dengan wajah baru mereka, tetapi orang-orang juga tidak akan membuat koneksi ke wajah asli mereka. Melihat ketiga gadis itu duduk dengan malu, dia terbatuk dan mengeluarkan setumpuk dokumen. "Ini identitas barumu. Tanda tangani kontrak ini dan laporkan ke perusahaan besok." Petik 2. Artemis memasang ekspresi penuh harap di wajahnya. "Bisakah aku menjadi bintang juga?" Luke menatapnya sejenak sebelum dia berkata, "Berdasarkan hasil pelatihan, kamu tidak pandai menari, menyanyi, atau berakting. Saya tidak berpikir Anda bisa menjadi bintang." Petik 2. 3 wanita. Korban sangat terpukul, tetapi 2 gadis lainnya tidak bisa menghiburnya. Tidak apa-apa jika dia tidak memiliki kesempatan, tetapi jika dia tidak memiliki kemampuan, bagaimana mereka akan menghiburnya? Mereka tidak bermain-main selama pelatihan penyihir dalam beberapa bulan terakhir, namun Artemis belum membuahkan hasil, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Penuh keputusasaan, saudari kembar ini menundukkan kepalanya dan melihat kontraknya. "Asisten." Lukas mengangguk. "Anda tidak akan bergantung pada gaji kecil ini untuk mencari nafkah. Ketika Anda menjadi asisten, wawasan Anda akan berkembang, siapa yang tahu kapan Anda akan menemukan karir yang tepat untuk Anda. Itu bisa berupa lukisan, alat musik, atau olahraga, orang-orang ini semua bisa menjadi selebriti juga. Anda bisa mencobanya." Mata Artemis berbinar. "Betul sekali. Saya bisa melakukan hal lain. Tidak harus berakting atau bernyanyi." Lukas terdiam. Itu benar. Jika benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan, dia bisa menjadi mukbang atau live streamer makeup online, siapa tahu, dia mungkin benar-benar menjadi terkenal. Dia tidak bercanda. Bagaimanapun, telepon titanium sudah tersebar luas, dan 3 perusahaan telepon seluler lainnya telah merilis smartphone mereka sendiri di paruh pertama tahun ini. Dunia ini sedikit lebih maju secara teknologi daripada di kehidupan sebelumnya. Ditambah dengan efek kupu-kupu yang dibuat Luke, hanya butuh 2 tahun untuk membuat situs web yang mirip dengan YouTube. Dia pasti akan menjadi selebriti internet. Meskipun dia tidak akan menjadi selebritas sejati, dia akan sangat dekat dengan seorang selebriti, yang seharusnya memuaskan hasrat Artemis untuk menjadi seorang bintang. Melihat kontrak itu, Stasi tercengang. "Aku juga bisa menjadi penyanyi." Lukas mengangguk. "Nyanyikan beberapa lagu cover dulu. Kita bisa mengikuti jejak sirah." Stasi memiliki stamina, koordinasi, dan refleks yang lebih baik daripada orang biasa. Bahkan, dia lebih cocok menjadi special agent, assassin, provider, dan lain sebagainya. Tapi itu adalah sesuatu yang bisa disimpan untuk masa depan. Untuk saat ini, tidak apa-apa baginya untuk menjadi selebriti kecil.
Stasi menggeliat gelisah. Bisakah aku benar-benar? Luke berkata, kamu tidak kekurangan uang. Apa salahnya mencoba hidup baru? 3 wanita. Baiklah, siapapun yang punya uang bisa jadi disengaja. Orang-orang dengan lebih banyak uang, bisa lebih disengaja. Jika penyihir, yang merupakan malaikat dermawan mereka, tidak merasa menyesal, apalagi yang bisa mereka katakan. Mereka akan melapor ke perusahaan rekaman besok secara terpisah dan saling mengenal lagi seolah-olah mereka adalah orang asing. Luke telah secara khusus memperingatkan mereka untuk tidak terlalu dekat dengan terburu-buru. Setelah beberapa saat, Stasi dan Stefani bisa keluar sebagai penyanyi kontrak, dan Artemis akan menjadi asisten tetap tidak peduli siapa yang dia ikuti. Akan lebih baik bagi mereka untuk mengadakan pertunjukan ini untuk dunia luar setidaknya selama beberapa bulan, jika tidak selama setahun. Setelah itu, dia berdiri. Semoga beruntung, gadis-gadis. Aku menaruh harapan besar padamu. Melihatnya mencapai pintu, Stasi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tunggu sebentar. Lukas berbalik. Apakah kamu punya pertanyaan lagi? Stasi bertanya, iya, apakah benar-benar tidak ada hal lain yang perlu kami lakukan? Luke berpikir sejenak, dan sebuah koin tiba-tiba muncul di tangannya. Saya hampir lupa. Ayo, gadis-gadis, biarkan aku menguji keberuntunganmu untuk kehidupan barumu. Ketiga wanita itu semua tercengang. Setengah jam kemudian, Luke berjalan ke pintu dan menghilang lagi dalam kilatan cahaya biru. Ketiga gadis di ruangan itu terdiam sesaat sebelum mereka saling memandang. Artemis hanya bisa menelan ludah. Trik sulap kecil, ini benar-benar membuatnya terlihat seperti penyihir. Stasi berkata, dia sudah menjadi penyihir sejak awal. Bukankah normal baginya untuk mengetahui beberapa sihir? Petik 2. Stefani mengingatkan mereka dengan suara rendah, nah, haruskah kita mendiskusikan apa yang harus diwaspadai di perusahaan besok? Aku takut Art mungkin sudah lupa. Artemis marah. Omong kosong, aku ingat dengan sangat baik. Saya mendapat lebih dari 80 poin untuk pertanyaan Butterfly. Stasi berkata dengan muram, kehidupan nyata bukanlah ujian. Satu kesalahan dan mungkin tidak ada jalan untuk kembali. Artemis terdiam sejenak. Baiklah, mari kita tinjau apa yang harus kita perhatikan. Dalam perjalanan pulang, Luke dalam suasana hati yang baik. Baru saja, dia menggunakan lemparan koin untuk menyesuaikan berapa kali dia menang melawan ketiga wanita itu. Stefani telah menggunakan gelombang suara dasar selama beberapa bulan, dan itu sudah lama menjadi kemampuannya sendiri, sementara ledakan energi Artemis selalu tidak tersedia. Si kembar memiliki kondisi mental yang lebih baik, dan tidak perlu takut dengan kutukan. Replikasi dasar Stasi masih belum tersedia, tetapi kemenangan bersih sudah cukup untuk memenuhi persyaratan. Dengan begitu, Stasi akan sedikit kurang beruntung, yang bukan masalah besar. Bab 1124, apakah Tuan Muda sedikit sombong? Di sisi lain, Carol dan Lorna ketakutan. Luke akan memberi mereka waktu untuk menyesuaikan diri sebelum mereka mulai bekerja. Pada saat yang sama, dia akan bisa terhuyung-huyung ketika tim 3+2 melapor untuk bertugas. Sehubungan dengan kemampuan mereka, Luke hanya menemukan kesempatan untuk bermain satu putaran dengan mereka, dan kalah. Carol telah membuat beberapa kemajuan dengan penyembuhan diri dasarnya, tetapi penyembuhan diri dasar Lukas sendiri telah maju, jadi dia tidak bisa menggunakan kemampuannya. Kemampuan Lorna, di sisi lain, adalah elementary magnetic control. Melihat kemampuan ini, dia berkonflik, tetapi hanya bisa menyerah dengan senyum pahit. Itu tidak tersedia, yang tidak terduga. Garcia, bos geng yang Luke bantu Bloodmin kalahkan, mampu mengendalikan bilah logam kecil, dan kontrol magnetiknya juga tidak tersedia. Kemampuan Lorna jauh lebih kuat, dia bisa mengendalikan pisau meja logam dan sangat cepat, tidak dapat dihindari bahwa Luke tidak akan dapat mempelajari keterampilan ini. Dia hanya bisa mengandalkan layanan Sentinel. Meskipun dia tidak bisa mempelajari kemampuan sihir, dia setidaknya bisa mendapatkan sesuatu untuk memperkuat fisiknya. Selain itu, gelombang suara dasar adalah kemampuan yang sebenarnya sedikit mirip dengan sihir, mungkin masih ada kesempatan dia bisa belajar sihir. Melihat ke depan untuk itu, dia menunggu penyelidikan selesai. Layanan Sentinel, organisasi rahasia ini, hanya dapat dianggap sebagai tikus kecil. Pada suara sekecil apapun, itu akan takut bersembunyi dan tidak akan muncul untuk waktu yang lama. Dia tidak punya waktu atau energi untuk terus memantaunya. Dia akan menghapusnya dalam satu gerakan bersih, mendapatkan sebanyak mungkin dari pekerjaan ini dan mendapatkan sebagian besar nilainya terlebih dahulu. Jadi, dia hanya akan mengambil tindakan ketika dia memiliki cukup informasi dan kepercayaan diri.
Hari-hari Luke damai, tetapi New York berangsur-angsur berubah menjadi bising. Tony Stark akhirnya resmi menetap di New York. Wartawan keuangan dan jurnalis media, serta paparazzi, mengerumuni, pembuat berita, ini seperti lalat. Paparazzi adalah yang paling bersemangat. Taipan ini tidak pernah bercanudel dengan gadis sampul apapun selama beberapa bulan terakhir. Dia mengurung dirinya di tempatnya setiap hari, berubah menjadi tertutup, ini sama sekali tidak sesuai dengan karakter Stark. Belum lagi Taipan ini adalah pahlawan super pertama, Iron Man, yang mengungkapkan identitas aslinya di TV. Apakah gadis sampul yang disukai oleh Iron Man sama dengan gadis sampul yang disukai oleh seorang playboy? Tentu saja tidak. Lihat saja Sirah, yang selama ini hanya dicurigai, menjalin hubungan asmara dengan Batman, dia melejit dan menjadi bintang super. Jadi bagaimana jika Tony adalah seorang Stark atau Iron Man? Jika dia tidak membuat percikan dalam berita, dia bukan apa-apa. Semua orang menunggu untuk melihat siapa yang akan menjadi wanita pertama yang memenangkan Iron Man. Dia pasti akan menerima perlakuan yang sama dan menjadi media kesayangan. Karena itu, tak terhitung banyaknya wanita yang melakukan semua yang mereka bisa, termasuk tetapi tidak terbatas pada bintang, presenter media, sosialita, wanita kelas atas, pria gay, dan sebagainya. Sayangnya, paparazzi, wanita cantik, dan pria gay kecewa. Tony sibuk mempelajari Iron Man armor setiap hari selama beberapa bulan terakhir. Terlepas dari beberapa penampilan publik, satu-satunya orang yang dia perhatikan adalah Pepper, CEO-Pa. Pepper sibuk tanpa henti membeli kembali saham Stark Industries, membersihkan anak buah Obaja, mengubah arah perkembangan perusahaan, dan mengawasi relokasi. Dia begitu sibuk sehingga bahkan penampilan Taipan yang berarti pun berlalu begitu saja. Tentu saja, Pepper sendiri masih ragu untuk menjalin hubungan. Jika mereka tidak memulai hubungan, dia masih bisa terus menjadi asistennya. Begitu mereka mulai, sikap Tony untuk mengganti wanita seperti sedang berganti pakaian akan menjadi masalah besar. Setelah hubungan mereka berakhir, tidak akan ada lagi alasan baginya untuk tinggal di sisinya, jadi dia hanya bisa pergi. Masalah terbesar antara pria dan wanita adalah ketidakseimbangan perasaan. Meskipun Pepper sengaja menghindari berbicara dengan Tony, Taipan itu tidak patah semangat. Dia memiliki banyak hal untuk dilakukan. Pada saat itu, di langit malam di atas Flushing, New York, bagian belakang pesawat pengangkut perlahan terbuka. Mark IV emas dan merah mengambil lompatan berlari keluar dari pesawat pembawa, dan di tengah ledakan kembang api yang tak terhitung jumlahnya, itu meluncur turun dari langit dan mendarat di panggung dengan pose yang tampan dan klasik, satu lutut dan tangan di tanah. Sekelompok besar wanita cantik dengan lampu LED biru dan putih di dada mereka keluar dari belakang, dan mereka mulai bernyanyi dan menari dengan lagu Shoot to Thrill. Tony berdiri dan merentangkan tangannya sebagai isyarat menyambut. Panggung terbuka, dan 4 lengan mekanik terangkat untuk melepas armor dengan cepat. Rambut Taipan itu tidak berantakan sama sekali, dan janggutnya dipangkas rapi. Bibirnya melengkung membentuk senyum menawan. Di tempat besar di bawah panggung, banyak orang melompat dan berteriak, Iron Man, aku mencintaimu. Tony, aku mencintaimu. Luke dan Selina sedang makan malam sambil menonton berita. Selin menghela napas. Lihatlah orang yang mencolok ini, kenapa kita hanya bisa menggunakan fungsi siluman armor saat kita keluar. Luke berkata, saya lupa memberitahu Anda bahwa banyak orang di Kongres merasa bahwa setelan Iron Man adalah senjata hebat yang dapat mengancam stabilitas masyarakat. Komite militer sedang bersiap untuk memanggil Tony, dan ingin dia menyerahkan setelan Iron Man. Selina berseru, serius, dia anjing top Stark Industries. Orang-orang itu tidak bisa menyentuhnya, kan? Luke meletakkan piringnya yang kosong dan menyesap guarananya. Jika itu adalah orang biasa lainnya, mereka tidak akan meminta senat untuk mengeluarkan panggilan, tetapi akan langsung mengirim pasukan untuk mengepungnya dan menyita baju besinya. Jika itu kamu, apakah kamu akan membunuh para prajurit yang diperintahkan untuk datang, atau akankah kamu melarikan diri? Selina mendengus dan mengunyah sepotong char-siu. Saya akan memilih, untuk menggunakan fungsi siluman. Luke menepuk kepalanya sambil tersenyum untuk menghiburnya. Anak yang baik. Selina menoleh dengan sedih dan menghindari cakar Luke. Dia menatapnya dengan jijik. Jangan kira saya tidak tahu bahwa Anda sering memuji dolar seperti ini. Dalam siaran langsung tersebut, Tony memberikan sambutannya. Saya tidak mengatakan bahwa periode perdamaian dunia saat ini adalah karena saya juga tidak mengatakan bahwa tidak ada orang yang terlahir kembali dari abu seperti saya, karena saya selalu dalam kondisi puncak, dan tidak ada yang berani pergi bersamaku.
Selina melirik seseorang di samping. Tidak ada yang berani berhadapan dengannya. Apakah tuan muda ini menjadi sedikit sombong baru-baru ini? Petik 2. Luke mengangkat jus dan meneguk lagi, sebelum dia mengangkat bahu. Dia Iron Man, dia luar biasa. Aku harus memberinya itu. Selin tertawa. Hehe, faktanya, Taipan itu bahkan lebih sombong dari yang dibayangkan Selina. 2 hari kemudian, dia menonton siaran berita sidang di DC. Dia melihat Tony berkata tanpa basa-basi, kupikir itu prostetik berteknologi tinggi. Itulah deskripsi terbaik yang bisa saya pikirkan. Selina hanya bisa melirik Luke. Dia merasa bahwa kemampuan pria di TV untuk berbohong melalui giginya sedikit familiar. Bab 1125, Taikun cacat dan nugget emas tak berotak. Lukas mengangguk setuju. Betul sekali. Dia hampir 40, dan dia memiliki lubang besar di dadanya. Dia memang sedikit cacat. Selina bertanya, apakah kamu yakin? Di TV, Tony terus berdebat dengan Senator Stern, yang bertanggung jawab atas persidangan. Aku Iron Man. Aku satu dengan setelan itu. Membalikkan gugatan itu sama dengan menyerahkan diriku sendiri, yang akan dianggap sebagai pekerja kontrak atau prostitusi, tergantung pada keadaanmu saat ini. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Ekspresi tidak nyaman melintas di wajah Senator Stern. Dengar, aku bukan ahli. Tony dengan cepat menyela, dalam prostitusi. Tentu saja tidak. Anda seorang senator, ayolah. Selina kehilangan kata-kata. Pada saat itu, dia merasa bahwa Luke masih jauh dari arogan seperti tuan muda ini. Luke menyesap kopinya. Inilah artinya merasa segar. Salah satu hal yang paling membuat orang depresi adalah dimuntahkan secara verbal oleh Tony di depan umum. Siapapun akan benar-benar hancur di depan Tony, yang kaya dan berkuasa, dan sangat berkulit tebal sehingga dia tidak merasa malu. Yang paling tragis adalah orang-orang hebat yang begitu yakin pada diri mereka sendiri. Mereka ditipu oleh kata-kata tajam dan kasar sang Taipan. Itu hanya tamparan di wajah. Luke sekarang harus menambahkan, hal yang paling menyenangkan di dunia adalah menyaksikan Tony berbicara tentang orang-orang besar. Misalnya, wajah Stern sedikit merah, seperti balon yang perlahan membengkak. Itu adalah pemandangan yang sangat nyaman. Setelah tinggal di negara ini selama bertahun-tahun, pandangan dunia Luke juga terpengaruh. Ada beberapa orang baik dalam sistem birokrasi. Setidaknya, orang di depannya jelas bukan salah satu dari mereka, ini adalah konsensus terbuka di antara orang-orang di bawah. Melihat bagaimana Taipan menyerang Stern sampai wajah Stern memerah, orang-orang di depan TV mereka harus bertepuk tangan dan merayakannya. Apakah itu Raja Super Tony Stark atau superhero Iron Man, mereka sama-sama populer dan dicintai publik. Adapun Senator Stern, siapa dia? Tidak ada yang mengenalnya, dia hanya seorang birokrat yang menyebalkan. Bahkan, hari ini mungkin bukan hanya pesta untuk rakyat jelata. Di sebelah Tony, beberapa orang berjas dan seragam militer juga tersenyum, mereka tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan ekspresi mereka. Jelas bahwa tidak semua petinggi setuju dengan pandangan Kongres tentang kostum Iron Man. Orang-orang ini jelas merupakan orang-orang penting di militer, dan mungkin dikirim oleh militer untuk mendukung Tony. Tentu saja, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi hanya duduk di sana adalah indikasi yang jelas dari sikap mereka. Stark Industries bukanlah ayam lemah yang mudah dimanipulasi. Itu adalah produsen senjata super Amerika yang telah ada selama beberapa dekade. Meskipun Tony Stark telah berpindah lintasan, senjata dan meriam bukanlah satu-satunya senjata di dunia. Ketika datang ke hal-hal seperti elektronik, telekomunikasi, kecerdasan buatan dan energi, Stark Industries masih yang terbaik di dunia, dan ini adalah hal-hal yang masih dibutuhkan dalam pembuatan senjata. Sementara Luke tenggelam dalam pikirannya, Selina menyodok pinggangnya dengan rasa ingin tahu. Hei, orang ini bukan kerabat Dustin, kan? Siapa? Luke melihat ke TV, hanya untuk melihat seorang pria parubaya berjas dan berkacamata berbicara dan menyanjung Tony. Selina berkata, namanya Justin Hammer, dan dia adalah CEO Hammer Defenses. Namanya membuatnya terdengar seperti dia bisa menjadi saudara kembar Dustin. Luke, berhentilah menonton TV dengan Gold Nugget. Anda mungkin mengalami kerusakan otak. Petik 2. Gold Nugget memalingkan muka dari tablet dan menoleh dengan tatapan kosong. Luke berkata, tidak apa-apa, kamu bisa terus menonton. Bagaimanapun, kamu tidak punya otak. Petik 2. Nugget emas memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Itu memang tidak berotak karena itu adalah tuan rumah simbiosis. Jadi, ia berbalik dan terus menonton pertunjukannya.
Berita adalah yang paling membosankan. Itu benar-benar tidak tahu mengapa Iblis dan Selina menontonnya setiap hari. Mengkritik mereka di dalam, itu dengan cepat asyik sekali lagi dengan naga dan monster di acara TV-nya. Di TV, Tony telah meretas sistem di depan semua orang dan mengungkap sejarah kelam Hammer. Selina tercerahkan. Jadi ini artinya tidak memikirkan semuanya. Justin ini jelas tidak mendekati level tuan muda. Petik 2. Lukas mengangguk setuju. Justin tidak sebodoh itu. Tentu saja, sistem kepolisian berbeda dengan dunia bisnis, tetapi Justin bukanlah orang yang gegabah. Datang untuk menemukan masalah dengan tuan muda dengan IQ semacam ini, hanya bisa dikatakan bahwa Justin berkulit tebal dan tidak takut dipukuli. Di TV, Tony mempermalukan Justin Hammer di depan semua orang sekali lagi sebelum dia berdiri dengan tenang. Dia memberi kamera yang tak terhitung jumlahnya 2 tanda V. Aku sendiri yang bisa melindungi perdamaian dunia. Kebanyakan orang berdiri dan bertepuk tangan. Senator Stern meledak di tempat dan mengutuk kemik. Persetan denganmu, Stark. F-cek kamu bip bip bip. Saluran berita dengan tegas memotong suaranya. Faktanya, Luke telah menebak 2 F-cek Yus, dari membaca bibir Senator Stern, semuanya benar-benar telah disensor. Jelas, Tony telah memenangkan lelucon ini. Di layar, Taipan itu berkata dengan sungguh-sungguh, saya sangat senang atas kepercayaan mutlak Anda kepada saya. Luke dan Selina sama-sama menggelengkan kepala. Hanya Taipan yang berani melakukan hal seperti ini. Bagi orang lain, mereka hanya akan menjadi bebek duduk. Setelah mereka selesai makan, mereka pergi ke ruang bawah tanah dan memakai peralatan mereka. Selina telah aktif baru-baru ini, dengan Gold Nugget membantu keluar dari bayang-bayang. Ini adalah serangan putaran kedua terhadap berbagai geng, dan penjahat yang paling tak termaafkan adalah prioritas mereka. Beast Armor generasi kedua sudah menjadi bagian dari masa lalu, Selina sekarang mengenakan Beast Armor generasi ketiga. Meskipun ada beberapa perubahan pada penampilannya, ia masih terlihat seperti kucing hitam. Itu masih memiliki fungsi seperti siluman, penghambat aroma, dan penerbangan pendek. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa helm tersebut memiliki sistem 1000 wajah sehingga wajah dapat ditampilkan dengan baik. Itu sebenarnya masih bagian dari pelindung wajah, siapapun akan tahu kapan mereka menggosoknya, meskipun tidak mungkin ada gangster yang memiliki kemampuan itu. Terlebih lagi, wajah yang Selina atur adalah model Halle Berry yang dibuat Luke terakhir kali. Luke tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Itu hanya identitas palsu. Setelah menggunakannya dan membuangnya, dia bisa membuat yang lain. Selina cukup aktif, dan operasinya telah meluas ke wilayah Brooklyn. Berkat rekan setim profesional bintang 3 ini, Luke memperoleh 5.000 pengalaman dan poin kredit dalam 10 hari. Ini adalah pendapatan yang secara otomatis masuk ke sistem tanpa dia perlu melakukan apapun. Meskipun dia tahu itu sedikit tidak masuk akal, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Dia akhirnya melatih peretasan pasif ini. Mereka berpisah di lorong bawah tanah. Selina menuju ke timur untuk terus memukuli orang-orang di Brooklyn. Luke, di sisi lain, mengenakan setelan Batman barunya dan menuju tenggara ke Stark Tower. Mengaktifkan fungsi tembus pandang pada setelan Batman versi 2.0, itu menyapu langit malam Manhattan seperti hantu. Bab 1126, untuk meyakinkan, dan lakukan split terlebih dahulu. Meluncur, setelan Batman 2.0 sangat tersembunyi, dan Luke mencapai Stark Tower tanpa menarik perhatian. Melihat menara Stark, yang sebagian besar gelap kecuali bagian atasnya, Luke terkekeh dan turun. Ketika dia perlahan menyentuh landasan pendaratan, suara pria yang lembut terdengar. Batman. Lukas mengangguk. Jarvis, lama tidak bertemu. Bisakah Anda berhenti dengan probe? Tony belum memberi Anda perintah apapun. Petik 2. Jarvis bukan manusia, jadi tidak punya wajah untuk merasa berkulit tebal. Mendengar kata-kata Luke, dia hanya berkata dengan tenang, Tuan menginstruksikan bahwa tidak mungkin untuk membatalkan pemeriksaan keamanan pada baju besi Anda, jika seseorang menyamar sebagai Anda. Lukas tertawa dalam hati. Tuannya tidak tahu malu, dan kamu bahkan lebih buruk. Dia tidak membuang waktu. Apakah Tony ada di sini? Jarvis berkata, iya, saya sudah memberitahu Tuan bahwa Anda akan berkunjung. Katakan padanya untuk mengenakan setelan terbarunya sebelum dia keluar. Setelah mengatakan itu, Luke terdiam. Jarvis sangat berguna. Dia jauh lebih pintar dari siput kecil. Tetapi Luke tidak keberatan bahwa program pintarnya sedikit bodoh. Kejahatan yang paling tidak termaafkan adalah jika dia membuat program yang tidak dapat dikendalikan seperti Skynet.
Jika sistem menilai bahwa dia harus bertanggung jawab atas beberapa hal buruk yang dilakukan oleh Skynet, bukan tidak mungkin dia akan dihukum dengan pelenyapan klasik. Saat dia memikirkan itu, sesosok emas dan merah terbang keluar dari lorong di lantai atas dan berhenti 5 meter di depan Luke. Seorang pria mencolok tertentu tidak mendarat, tetapi melayang tinggi di atas Luke. Apa, Anda ingin saya pergi dan menyelamatkan dunia lagi? Luke merasa geli. Dalam beberapa bulan terakhir, pahlawan nomor satu yang paling antusias menjaga perdamaian dunia sebenarnya adalah Iron Man, dan sebagian ada hubungannya dengan keinginan untuk mencuri guntur Batman. Jadi, pria itu jelas hanya mengajukan pertanyaan untuk pamer. Luke menggunakan penglihatannya untuk mengoperasikan layar virtual pada topeng. Jubah di punggungnya dengan cepat menghilang untuk mengungkapkan setelan Batman 2.0 secara keseluruhan. Tony, yang tidak berhenti memindai setelan itu, mengerutkan kening. Dia merasa bahwa kostum Batman tampak familiar dalam banyak hal, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu meniru saya? Lukas mengangguk. Iya, Tony tidak menyangka Luke akan begitu blak-blakan. Dia tercengang. Apakah kamu serius? Lukas berkata, iya. Tony bertanya, mengapa? Luke memutuskan Taipan itu harus siap secara mental terlebih dahulu. Saya melihat penampilan Anda di persidangan pagi ini. Saya pikir saya harus memberi Anda peringatan. Petik 2. Tony curiga. Jangan katakan padaku, Anda jatuh cinta dengan senator itu. Luke tetap bergeming. Tidak, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Tony, apa? Luke berkata, kamu bukan satu-satunya superhero di dunia ini. Tony memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia merasa bahwa kata-kata ini bahkan lebih akrab daripada setelan Batman di seberangnya. Sepertinya botak hitam mengatakan hal serupa beberapa bulan yang lalu. Luke tidak memberinya waktu untuk memikirkannya. Dia hanya mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya, sebelum menunjuk ke selatan. Ayo pergi. Anda perlu menjernihkan pikiran. Hanya dengan begitu Anda akan diyakinkan oleh percakapan kami setelah itu. Petik 2. Dengan itu, api meledak di bawah kaki Luke saat dia melesat ke langit dan menuju ke selatan. Tony juga tidak ragu-ragu saat setelan Iron Man-nya mengikuti di belakang dalam rentetan api yang panjang. Beberapa menit kemudian, 2 garis cahaya mendarat di Staten Island. Tony melihat sekeliling. Ini adalah gurun di tepi laut. Bahkan tidak ada jalan di sini, apalagi seseorang. Apa yang kita lakukan di sini? Dia bertanya dengan bingung. Luke menekuk jarinya dan berkata, ayo, mari kita bertarung secara langsung. Biarkan saya melihat apakah baju besi Anda telah meningkat. Petik 2. Tony tergoda. Ketika dia menyelamatkan orang-orang dari gempala terakhir kali, kontrol Mark II-nya telah jatuh jauh, dan dia bahkan tidak bisa memasuki gedung untuk menyelamatkan orang. Setelah merasakan kekurangan ini, dia membuat perbaikan yang ditargetkan. Sekarang dia memiliki sparring partner seperti Batman untuk menguji setelan ini, itu tidak bisa lebih baik. Kalau begitu, aku datang. Dengan itu, Tony, mengadopsi pose klasik Bruce Lee dan bangkit berdiri dengan tinju terangkat. Mata Lukas berbinar. Tidak buruk. Itu cukup bagus. Armor logam bukanlah pakaian yang lembut. Gerakan-gerakan ini tidak sulit dilakukan, bagian yang sulit adalah mereka harus lembut dan alami. Setelan Mark IV Tony pada dasarnya mampu melakukannya, yang membuktikan bahwa kendalinya telah meningkat secara signifikan. Kedua, gerakan Tony benar-benar mirip dengan gerakan Bruce Lee, dia pasti mendapatkan lebih banyak pelatihan tempur. Luke diam-diam merasa geli. Sementara Taipan ini tidak mengatakan apa-apa, tindakannya sangat jujur. Sepertinya dia tidak menganggur dalam beberapa bulan terakhir. Dengan ledakan keras, semburan api keluar dari kaki kiri Tony saat kaki kanannya menendang di depan Luke. Luke tidak terkejut dengan perilaku tak tahu malu semacam ini, yang mengandalkan kekuatan sistem propulsi jet. Dia hanya bersandar dan meraih kaki kanan Tony dengan kedua tangan, sebelum menendang kaki kiri Taipan itu. 2. Sedetik kemudian, bibir Tony berkedut. Dia menoleh dan menatap Luke, yang melompat ke samping. Dia ingin mengutuk. Teknik bertarung macam apa itu? Lukas tertawa. Aku hanya bermain-main. Mengapa saya membutuhkan beberapa teknik bertarung? Petik 2. Tony dengan kuat menahan keinginan untuk menutupi pangkal pahanya dengan kedua tangan. Dia mengaktifkan sistem propulsi dan memaksa kakinya untuk melipat kembali. Pada saat itu, dia sangat senang bahwa dia telah melakukan banyak pelatihan tempur dalam beberapa bulan terakhir. Dia hampir tidak bisa melakukan split, jika tidak, dengan manuver terakhir itu, dia akan berguling-guling di tanah dengan tangan di atas selangkangannya. Mengingat seberapa kuat setelan itu, dia akan langsung tenggelam ke tanah.
Sambil menjaga perdamaian dunia baru-baru ini bukan masalah yang perlu dia pertimbangkan. Tetapi Luke telah meraih kaki kanannya sebelumnya dengan kedua tangan dan kemudian menendang kaki kirinya, dan Tony telah menabrak tanah dengan kaki terbuka. Itu adalah hal yang baik bahwa setelan Iron Man melindungi organ vitalnya di antara kedua kakinya, jika tidak, itu akan menjadi kisah tragis bagi Tuan Muda. Setelah perpisahan ini, Tony akhirnya tidak terlalu sombong. Melakukan tendangan terbang pada master tempur seperti Batman adalah lelucon. Dari serangan tadi, Tony memastikan bahwa kostum baru Batman sangat kuat, dan tidak jauh lebih lemah dari Mark IV. Jika tidak, itu tidak akan cukup kuat untuk menahan kaki setelan Iron Man di tempatnya dan memaksa Tony untuk melakukan terbelah di tanah. Ketika sensasi tarikan di pangkal pahanya sedikit mereda, Tony menyerang lagi. Kali ini, dia tidak melakukan sesuatu yang mewah dengan jet lagi, dan mengarahkan pukulan ke kepala Luke. Luke mengangguk menyetujui pendekatan ini. Bab 1127, hanya ayahku yang pernah mengatakan itu padaku. Apakah Tony ayam yang lemah? Sejauh menyangkut Luke, memang begitulah masalahnya. Tetapi dalam hal fisik orang biasa, keterampilan tempur Tony telah melampaui seorang amatir. Sang Taipan akan mampu mengalahkannya bahkan di ring tinju sungguhan. Bahkan jika dia mungkin hanya akan memenangkan 2 dari setiap 10 pertandingan atau kurang, dia masih bisa dianggap dekat dengan level pro. Itu juga karena Tony fokus pada kostum Iron Man. Juga mempertimbangkan bahwa dia telah sibuk mengambil kembali sahamnya, dan mengubah dan membersihkan perusahaan, Tony menghabiskan paling banyak 1/10 waktunya untuk pelatihan tempur. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah naik level dari amatir menjadi petarung pro pemula. Secara teknis, pemahaman Tony tentang pertempuran sebenarnya dimulai dengan penculikannya beberapa bulan yang lalu. Selanjutnya, ia akan menjadi tokoh terkemuka di masa depan. Terlepas dari kekayaannya, kepemimpinan dan keterampilan tempurnya tidak mungkin buruk, atau dia tidak akan bisa memenangkan hati publik. Sutradara Nick Fury adalah contoh lain. Meskipun dia adalah seorang pemimpin dengan pemikiran strategis kelas 1, dia tidak bisa memimpin para pahlawan ke dalam pertempuran, dan hanya bisa menjadi otak. Begitu momen besar Avengers tiba, tidak ada yang akan memikirkan sutradara sama sekali. Tapi semakin Tony membaik, semakin sedikit martabat yang Luke berikan padanya. Hari ini, dia akan dengan kejam menendang tuan muda ini. Jika dia tidak menyalakan hati Taipan yang angkuh tetapi lembut ini sekarang, Tony akan menjadi puas diri ketika dia berpikir bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bagaimana Luke bisa membiarkan seorang jenius seperti ini menyia-nyiakan masa mudanya? Pria ini berusia hampir 40 tahun, dan perlu didorong dengan keras sebelum dia menjadi terlalu tua. Jadi, ketika Tony menerjang, Luke tidak segan-segan meraih tinju Tony dan memelintirnya. Bang! Bang! Tony merasa seperti dijungkir balikan, dan kemudian, dia dijungkir balikan lagi dan lagi. Jarvis mengingatkannya dengan prihatin, armornya rusak 0,5%. Tidak ada bahaya untuk saat ini, tetapi Anda mungkin muntah, Tuan. Petik 2. Tony memang sedikit pusing. Dalam 3 detik, Luke menjatuhkannya ke tanah 7-8 kali, itu jauh lebih daripada roller coaster. Sebelum Tony bisa memikirkan serangan balik, Luke melepaskan lengannya lagi dan mundur 5 meter. Tony, yang sedang berbaring di lumpur, tiba-tiba bangkit. Dia bergoyang sejenak, dan sedikit pusing. Dia tanpa sadar bertanya, mengapa kita tidak bertarung? Aku belum kalah. Lukas tertawa. Ini hanya pelajaran. Memukul Anda bukanlah tujuan, lebih penting untuk menunjukkan kekuranganmu. Tony ragu. Dia merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Setelah beberapa detik lambat, dia maju lagi. Kali ini, ketika tinjunya 3 meter dari Luke, tiba-tiba terbuka dan menembak. Seolah-olah dia telah meramalkannya, Luke membungkuk rendah, dan saat dia berputar untuk menghindari meriam telapak tangan, dia meraung dalam hati, Shoryuken. Saat berikutnya, dia melakukan pukulan atas saat dia meninju Tony di tulang rusuk dan membuat setelan logam itu terbang. Bang! Tony terbang lagi. Luke mengaktifkan jet di kakinya dan mengikuti armor logam, meninju dan menendang seperti badai. Tony sekali lagi dapat menikmati perasaan dunia berputar di sekelilingnya. Sementara serangkaian serangan tidak merusak pelindung logam, dia berputar di langit saat dia jatuh. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengaktifkan jetnya dan mencoba membuat jarak di antara mereka. Tapi Luke melihatnya datang. Saat Tony mengaktifkan jet, Luke mengepalkan tinjunya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan kemudian menabrak bagian belakang armor logam. 2. Sang Taipan memukul lumpur secara terbalik sehingga kakinya mencuat.
Pancaran di kakinya berhamburan, tetapi setelan logam itu hanya bisa bergerak belasan sentimeter di lumpur. 10 detik kemudian, Tony Stark menarik dirinya keluar dari lumpur, terengah-engah. Melihat Luke, yang mundur lagi, dia merasa sedih. Dia membuka topengnya dan bertanya, apa yang ingin kamu buktikan? Untuk menunjukkan bahwa kamu lebih baik dalam pertarungan jarak dekat. Beberapa meter jauhnya, Luke menyilangkan tangannya. Jubahnya terbentang dan berkibar tertiup angin malam, dia jelas tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Melihat pria itu perlahan berdiri, dia berkata, tidak, aku hanya memberitahumu bahwa kamu tidak terkalahkan. Jika Anda berencana untuk terbang di langit di masa depan dan meledakkan semua lawan Anda dengan meriam plasma dan rudal mini, tidak apa-apa, tetapi Anda tidak dapat menyelamatkan dunia hanya dengan itu. Anda dapat membunuh orang jahat dengan meriam plasma dan rudal mini, tetapi Anda tidak dapat menggunakannya dengan warga sipil di sekitar. Tony bertanya, jadi, apakah saya perlu mempekerjakan Anda sebagai pelatih tempur? Lukas tertawa. Tidak dibutuhkan. Bagaimanapun, Anda tidak akan pernah sebaik saya. Petik 2. Tony, persetan denganmu. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Taipan itu, Luke bisa membayangkannya. Dia diam-diam geli sambil melanjutkan, kamu lebih pintar dari saya. Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa baju besi itu adalah Anda, jadi lakukan yang terbaik untuk membuatnya lebih baik. Jangan berpuas diri setelah kesuksesan kecil ini. Anda masih bisa melakukan banyak hal. Tony menatap Batman dengan kosong, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya. Siapa kamu? Bahkan ayahku tidak pernah, tunggu, hanya ayahku yang pernah mengatakan itu padaku. Luke berbicara besar, tetapi dia sebenarnya tidak menganggapnya serius. Dia tidak mengandalkan kata-katanya untuk menggerakkan Tony. Jadi, kompetisi kecil ini hanya untuk memperjelas bahwa Batman adalah orang yang memiliki integritas murni, itu sama sekali bukan tentang pamer. Apakah Taipan itu percaya atau tidak, dalam hal apapun, Luke sendiri mempercayainya. Tindakan dan hasil selalu bekerja paling baik dengan tuan muda ini. Luke dengan sengaja memikat Taipan itu ke dalam bentrokan langsung, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajarnya. Kemudian, dia bertindak sangat tinggi dan perkasa. Tindakan dan hasil semacam ini sudah cukup untuk menusuk hati sang Taipan. Untuk menggunakan kalimat dari novel online untuk menggambarkan apa yang dipikirkan Taipan pada saat itu mungkin, tidak ada yang bisa bertindak sok di depan saya, bahkan dewa. Taipan arogan ini tidak akan menyerah sampai dia membalas dendam. Wajah Tony gelap dan pikirannya kacau balau. Di satu sisi, dia merasa bahwa Batman tidak akan begitu picik dengan sengaja menyerangnya. Seluruh dunia tahu bahwa Batman tidak punya banyak waktu. Di sisi lain, dia memang tidak bahagia. Dalam pertarungan barusan, kostumnya bahkan tidak mengalami kerusakan 1%, tapi kostum Batman hanya sedikit kotor, itu bahkan tidak memiliki penyok. Ini membuktikan bahwa Batman jauh lebih terampil dalam pertempuran jarak dekat daripada dirinya. Tapi Tony tidak mau berlarut-larut. Itu karena dia tidak suka kalah. Setelah hening sejenak, Tony berkata, apa maksudmu aku bukan satu-satunya superhero? Dia tidak berpikir bahwa Batman menyiratkan bahwa dia adalah pahlawan super pertama. Luke berkata, apa yang sebenarnya ingin saya katakan adalah bahwa Anda mungkin harus menghadapi lebih banyak penjahat super. Mengatakan itu, dia melemparkan USB ke Tony.